Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2. We will present about cost accounting system. The member of the group is Haga Nalendra, Belinda Regina Putri, Noventin Asna Putri, and Rizky Anissa. The first one is production monitoring system. The production control system is intended to oversee the execution of production order issued by the production function. In a company whose production is based on order from buyers, production orders are closely related to the orders received by the sales function from buyer. The command used in production control system. The first one is production order letter, atau bisa disebut surat order produksi. Merupakan dokumen perintah dari Departemen Produksi yang dialamatkan kepada bagian-bagian yang berhubungan dengan proses produksi dalam mengerjakan sejumlah produk yang memiliki spesifikasi tertentu, mulai cara bahan kebutuhan, cara produksi, fasilitas yang dibutuhkan, sampai durasi produksi. The second one is List of Material Requirements, also known as daftar kebutuhan bahan. Memuat daftar barang yang akan digunakan dalam proses produksi. Dokumen ini bahkan memberikan informasi detail mengenai jenis bahan dan kuantitas yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah produk yang harus diproduksi pada surat order produksi. List of Production Activities atau daftar kegiatan produksi. Memuat urutan produksi yang harus dilakukan dalam membuat produk tertentu. Dokumen ini menyertakan informasi mengenai jenis kegiatan dan fasilitas apa yang dibutuhkan dalam memproduksi. Proof of demand and release of warehouse goods. Bukti permintaan atau pengeluaran barang gudang. Merupakan dokumen dalam bentuk formulir yang digunakan dalam fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan pendukungnya dalam rangka memproduksi produk. Proof of return of warehouse goods. Bukti pengembalian barang gudang merupakan dokumen dalam bentuk formulir yang digunakan dalam fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan pendukungnya. Pengembalian bahan baku dan bahan pendukung produksi ini biasanya terjadi akibat kelebihan yang tidak digunakan selama proses produksi berlangsung. Hours of work card. Kartu jam kerja berfungsi untuk mencatat jumlah jam tenaga kerja langsung atau JTKL yang dikonsumsi dalam memproduksi produk yang diterakan pada surat order produksi. And the last is product report is complete atau laporan produk selesai. Memuat informasi tentang produksi yang sudah selesai dan dialamatkan kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi gudang, penjualan, dan akuntansi persediaan. Next is function in production control system. The first one is sales function, atau fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan penjualan dari pembeli, fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari langganan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Production planning and supervision function, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Production function. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dalam fungsi penjualan. Warehouse function. Dalam sistem pengawasan produksi dan akuntansi biaya ini, fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang digunakan. Cost accounting function. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab dalam mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan, seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik untuk pesanan tertentu dilakukan oleh fungsi ini.
dalam kartu harga pokok produk. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat oleh fungsi ini dalam kartu biaya. Control System Flowchart Production. Due to the close relationship between the control system production and the cost accounting system, the production control system document flow chart and cost accounting system cannot be separated from one another. Therefore, the system document flow chart is production control present in one figure with the cost accounting system. Cost accounting system is a network of produce used to collect and present cost report. In manufacturing company, a cost accounting system is a network produced for collecting and presenting production costs, marketing expense, and general and administrative expense. Cost accounting system is procedure system that used to collect and present cost statement. In manufacturing company, cost accounting system is procedure system that used to collect and present production costs, administration and general costs, and marketing costs. There are three factors that influence system design. First is costing method used, full costing or variable costing method. Second is cost accounting system, standard cost or historical cost system. And third, production process based on order or process. On the right side, there are cost accounting system concept map. We start from cost divided into production cost and non-production cost. Production cost divided again into full costing method and variable costing method. In full costing method, there are historical cost system and standard cost system, and those two consist cost of order method and cost of process method. And in variable costing method, there are historical cost system and standard cost system too, and those two consist of cost of order method and cost of process method. Information required by management from cost accounting system are unfinished production order, finished production order, cost of finished product, cost of product that are still in process at a certain time, and cost by cost center. There are accounting notes used in cost accounting system. First, use of material journals, general journal, register voucher, cost of goods card, and cost card. And these are related function with cost accounting system. First, sales function. Second, production function. Third, planning and controlling production function. Fourth, warehouse function. And fifth, cost accounting function. Cost accounting function responsible for mutation record of each type of inventory and record direct production cost, indirect production cost, and non-production cost in the cost card. These are procedure systems that make up the production control system and cost accounting system in manufacturing company. First is production order procedure. Second is request and release of warehouse goods procedure. Third, return of warehouse goods procedure. This procedure occurred because sometimes materials that already taken from warehouse not completely used. And fourth, register working hour and direct labor cost procedure. This procedure used to record direct labor cost which is consumed to do certain procedure order. Fifth, finished product and record assessment of factory overhead cost procedure. And sixth, record actual factory overhead cost, administration and general cost, and marketing cost. Okay, now I will explain about elements of internal control. The elements of internal control that should be present in a cost accounting system are designed by detailing three main elements of the internal control system. They are organization, authorization system, and recording procedures, and healthy practice. Details of the elements of internal control in the cost accounting system can be seen in the figure. Nah, jadi unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan cara merinci 3 unsur pokok dalam sistem pengendalian internal,
yaitu organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan, dan juga praktik yang sehat. Nah, untuk lebih jelasnya, rincian unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya, teman-teman dapat lihat pada gambar 12.11. The next is flowchart of production control system and cost accounting system, atau bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. The procedures described in the flowchart includes: first is production order procedures, atau prosedur order produksi. Second, procedures for requesting and releasing warehouse goods, atau prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. The third is warehouse goods return procedure, atau prosedur pengembalian barang gudang. Fourth is procedures for recording working hours and direct labor cost, atau prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Fifth, finished product procedures and recording of factory overhead cost, atau prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Sixth, recording procedures for actual factory overhead costs, general and administrative expenses, and marketing expenses arising from cash disbursement and using the cash out receipt, register, and general journal. Atau dalam bahasa Indonesianya, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Seventh, procedures for recording actual factory overhead cost, general and administrative expenses, and marketing expenses originating from cash disbursement and using the cash out receipt register. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. And the last is recording procedures for actual factory overhead cost, general and administrative expenses, and marketing expenses arising from depreciation, amortization, depletion, and usage of advances. Atau bisa disebut juga prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Production Order Procedure Document Flowchart. Bagan alir dokumen prosedur order produksi. Production order procedures are intended to coordinate product production activities in order to fulfill buyer orders or product needs for a certain period of time. An example of this production order procedure is applied in a company that produces by order. Nah, jadi prosedur order produksi ini ditujukan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi produk guna memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. Nah, biasanya prosedur order produksi diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Bagan alir prosedur order produksi dapat teman-teman lihat pada gambar 12.13. Next is flowchart of document demands procedure and release of warehouse goods. Bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Because in general, manufacturing companies maintain supplies for their raw materials and taking raw materials from the warehouse, demand and release warehouse goods procedure are used. This procedure is used to request and remove warehouse goods such as raw materials, auxiliary materials, spare parts, and so on. This example of the procedure for requesting and releasing warehouse goods
is applied in a company that produces by order. Nah, karena pada umumnya perusahaan manufaktur memiliki persediaan untuk bahan bakunya, atau bahan bakunya sudah ada di stok, maka pengambilan bahan baku dari gudang menggunakan proses permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang dalam gudang yang diperlukan, seperti bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lain sebagainya. Nah, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Untuk bagan alirnya dapat teman-teman lihat pada gambar 12.14. Pada gambar tersebut, bagian jurnal mencatat pemakaian bahan baku di dalam jurnal pemakaian bahan baku berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang telah diisi dengan harga pokok oleh bagian kartu persediaan. Flowchart of Warehouse Returns Code Procedure Document. Bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. There are times when not all of the raw materials that have been requested by production function are consumed to produce certain orders. If there is an excess of raw material requested by the production function, the raw materials must be returned to the warehouse function. Return of warehouse goods and reduce costs as a result of returning the goods are carried out with the warehouse goods return procedure. Bahan baku yang telah diminta oleh fungsi produksi bisa saja tidak habis digunakan untuk memproduksi sebuah pesanan. Nah, jika terjadi kelebihan bahan baku tersebut harus dikembalikan kepada fungsi gudang. Nah, pengembalian barang gudang dan pengurangan biaya sebagai akibat pengembalian barang tersebut dilakukan dengan prosedur pengembalian barang gudang. Nah, untuk bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang dapat teman-teman lihat pada gambar 12.15. Pada gambar tersebut, bagian jurnal mencatat pengembalian bahan baku dari bagian produksi ke bagian gudang ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti pengembalian barang gudang. We move to flowchart of documents for recording of hour of work and direct labor cost. After the production function receives a production order letter from the production department, which is prepared by the production planning and supervision function, and has requested raw materials through the warehouse goods request and release procedure, processing the next production order requires workers whose working time and wage need to be recorded through the recording procedure. Working time and direct labor cost. An example of this procedure is applied in a manufacturing company whose production is based on order. Nah, setelah fungsi produksi menerima surat orderan produksi dari Departemen Produksi, di mana surat ini disiapkan oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, dan telah diminta bahan baku melalui prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, tentu saja pengerjaan order produksi selanjutnya memerlukan tenaga kerja yang waktu kerja serta upahnya harus dicatat melalui prosedur pencatatan waktu kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh prosedur ini ditetapkan dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan. Untuk bagan alirnya,
dapat dilihat pada gambar 12.16. Pada gambar tersebut, distribusi biaya tenaga kerja langsung didasarkan data jam kerja karyawan langsung yang direkam dalam kartu jam kerja. Data jam kerja langsung dalam kartu jam kerja ini dipakai sebagai dasar untuk membuat rekap daftar upah yang berisi rincian upah yang diberikan pada tiap-tiap pesanan. Berdasarkan rekap daftar upah ini, bagian jurnal membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan distribusi upah di dalam jurnal umum. Document flowchart of complete product procedure and records of factory overhead charge. Bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. After an order has been complete, the production function notifies completion of the order information through the finished product procedure. In companies that produce based on orders, products burn with manufacturing overhead rates that are determined in advance. The imposition of factory overhead costs on certain order is usually done after the product is finished working. The bases that can be used to impose factory overhead costs on product are raw material cost, direct labor cost, or direct labor hours. Nah, setelah suatu pesanan selesai dikerjakan, fungsi produksi kemudian menginformasikan selesainya pesanan melalui prosedur produk selesai. Dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, produk dibebankan dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka atau tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tertentu biasanya dilakukan setelah produk selesai dikerjakan. Dasar-dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk adalah yang pertama biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung atau jam tenaga kerja langsung. Untuk bagan alirnya dapat teman-teman lihat pada gambar 12.17. Pada gambar tersebut, setelah menerima laporan produk selesai dari bagian produksi, bagian kartu biaya menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan yang telah selesai diproduksi tersebut berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pembebanan. Misalnya, sekian rupiah per jam tenaga kerja langsung. Nah, hasil perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan pada pesanan tertentu ini kemudian dicatat oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Next, move to flowchart of procedure for recording actual factory overhead cost, general and administrative expenses, and marketing expenses. Actual factory overhead costs, general and administrative expenses, and marketing expenses occur through the following transaction: cash disbursement transaction, warehouse good usage transaction, depreciation transaction and depreciation of tangible fixed asset, amortization of intangible asset, and usable transaction for advances in cost. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran terjadi melalui berbagai transaksi berikut, yaitu transaksi pengeluaran kas, transaksi pemakaian barang gudang, transaksi penyusutan dan depresi aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan transaksi terpakainya uang muka biaya. The following describes the procedure for recording the various costs, which are divided into the following 4 groups. First is procedures for recording actual factory overhead costs, general and administrative expenses, and marketing expenses arising from the use of warehouse goods. Dapat diuraikan prosedur pencatatan berbagai biaya dibagi menjadi 4 golongan berikut,
Yang pertama adalah prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Second, procedures for recording actual factory overhead costs, general and administrative expenses, and marketing expenses arising from cash disbursement and using cash out register and general journal. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. The third is procedures for recording actual factory overhead expenses, general and administrative expenses, and marketing expenses arising from cash disbursement and using a cash out receipt register. Prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. The last, procedure for recording actual factory overhead costs, general and administrative expenses, and marketing expenses resulting from depreciation, amortization, depletion, and usage advance. Yang terakhir adalah prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Flowchart of document recording procedures for real factory overhead expenses, general and administrative expenses, and marketing expenses originating from use of warehouse goods. If the repair and maintenance function use spare part and lubricating oil for the maintenance of factory machine, then these costs are grouped into factory overhead costs and recorded in a general journal with the journal real factory overhead costs in debit, and then spare part inventory in credit, and lubricating oil supplies in credit. Bagan alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Jika fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku cadang dan pelumas untuk pemeliharaan mesin, maka biaya ini dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik dan dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit, kemudian persediaan suku cadang di kredit, dan persediaan minyak pelumas di kredit. Nah, untuk bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang dapat teman-teman lihat pada gambar 12.18. And next, we will learn about general and administrative expense. The example, if the personnel function use building material for repair damaged office space, this fee classified under general and administrative expense. Jadi apabila fungsi personalia memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, biaya ini diklasifikasikan dalam beban administrasi dan umum. Seperti yang kita ketahui, bagian pabrik itu masuk ke dalam factory overhead, namun apabila bagian kantor dan pemasaran itu masuk ke biaya komersial. Oleh karena itu, the journal is general and administrative expense in debit, and credit is building material inventory. And next is marketing expense. The example, if the delivery function under the department sale put on spare part to repair truck vehicle, these costs are classified under expense marketing. Jadi apabila fungsi pengiriman barang di bawah departemen penjualan ini masuk juga ke pemasaran, memakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan truk guna distribusi barang atau produk penjualan, biaya ini diklasifikasikan ke dalam beban pemasaran. The journal is
marketing expense in debit and credit spare part inventory. And the flowchart can be seen in the next slide. Nah, ini bagian alirnya mulai dari bagian gudang menerima bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Terdiri dari 3 dokumen. Yang pertama itu dokumen asli, dan yang kedua dan ketiga itu adalah kopiannya. Oleh bagian gudang, dokumen asli ini informasinya dicatat ke kartu gudang. Kemudian dokumen kopi yang kedua diserahkan ke pemakai bersamaan dengan penyerahan barang. Untuk kopi yang ketiga diarsipkan secara permanen. Kemudian oleh bagian gudang, dokumen asli tersebut diteruskan ke bagian kartu persediaan. Oleh bagian ini mengisi harga pokok pada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kemudian dokumen tersebut informasinya dicatat ke kartu persediaan dan kartu biaya. Setelah itu diteruskan ke bagian kartu biaya. Oleh bagian kartu biaya, informasinya dicatat ke kartu biaya dan diteruskan ke dokumennya diteruskan ke bagian jurnal. Oleh bagian jurnal ini, informasi dicatat ke jurnal umum. Setelah itu diposting ke buku besar secara periodik. Setelah itu dokumen aset tersebut diarsipkan secara permanen. And next is flowchart of actual factory overhead cost, recording procedure document, general and administrative expense, and marketing expense, thus originating from cash disbursement and using the cash out register and general journal. Sebelumnya tadi informasi berasal dari pemakaian barang di gudang. Untuk yang sekarang informasinya berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. The example, in the payment of indirect salaries and wage, use account between salary and wage for bridging record of cash disbursement with general journal. Dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung, digunakan akun antara gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. In this slide, we will learn to journal salary and wage distribution. Di slide ini kita masih mempelajari pencatatan untuk distribusi gaji dan upah. The journal is actual factory overhead cost, general and administrative expense, marketing expense, those in debit, and salary and wage in credit. Jadi untuk tenaga kerja langsung itu dimasukkan ke actual factory overhead. Untuk tenaga kerja tidak langsung bagian umum dan administrasi dimasukkan ke general and administrative expense, dan untuk tenaga kerja bagian pemasaran dimaksudkan ke marketing expense. Ini lanjutannya. The recording of debt arising from salaries and wage is recorded in the cash disbursement with the journal as follow. Sebelumnya kita mencatat distribusi gaji dan upah. Untuk slide yang ini kita mencatat utang yang timbul dari gaji dan upah. The journal is salary and wage in debit, and credit is cash out to be paid, or we can also journal in salary and wage payable. The flowchart is in the next slide. Nah, ini flowchartnya. Mulai dari bagian utang, mengeluarkan dokumen bukti kas keluar yang asli 1 dan kopiannya ada 2 lembar, dan mengeluarkan juga dokumen pendukung. Informasi yang ada di bukti kas keluar dicatat ke register bukti kas keluar. Kemudian kopi bukti kas keluar yang kedua diteruskan ke bagian jurnal. Untuk yang asli dan kopi yang ketiga dan juga dokumen pendukung diteruskan ke bagian kasa. Nah, dokumen asli yang diteruskan tadi oleh bagian jurnal dicatat ke jurnal umum dan diposting ke buku besar secara periodik ke buku besar. Kemudian dokumen asli tersebut diteruskan ke bagian kartu biaya. Oleh bagian ini, informasi yang terdapat di bukti kas keluar dicatat ke kartu biaya. Setelah itu, dokumen asli tersebut diarsipkan. And next,
flow chart of actual factory overhead cost, recording procedure document, general and administrative expense, and marketing expense, those originating from cash disbursement and using the cash out register. Informasi ini berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register bukti kas keluar. The costs that are not salary and wage distributed via cash out receipt register with time basis or accrual basis. And the flowchart can be seen in the next slide. Nah, ini adalah flowchartnya. Dari bagian utang, mengeluarkan bukti kas keluar yang asli 1, kemudian kopinya 2, dan dokumen pendukung. Informasi yang terdapat pada bukti kas keluar dicatat ke register bukti kas keluar. Setelah itu, secara periodik, register bukti kas keluar diposting ke buku besar. Kopi dari bukti kas keluar diserahkan ke bagian jurnal. Kemudian yang asli dan dokumen pendukung serta kopi yang ketiga diserahkan ke bagian kasa. Bukti kas keluar yang asli diteruskan ke bagian kartu biaya. Oleh bagian ini, informasi dicatat ke kartu biaya, kemudian langsung diarsipkan. Kopi dari bukti kas keluar yang kedua tadi diserahkan ke bagian jurnal. Oleh bagian jurnal dicatat ke register bukti kas keluar, kemudian diposting secara periodik ke buku besar. And ini adalah lanjutannya. The journal made by the payable section in the cash out register is as follow. Jurnal yang dibuat oleh bagian utang dalam register kas keluar yang tadi flowchartnya sudah saya jelaskan, jurnalnya adalah sebagai berikut. The actual factory overhead cost, general and administrative expense, marketing expense in the debit, and proof of cash out to be paid in credit. And the next is from depreciation, amortization, depletion, and usage advance fee. Informasi berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. The costs arising from depreciation, depletion, amortization, and usage advance fee are recorded based on memorial evidence and made by fee card section. Biaya yang timbul dari penyusutan, depresi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh bagian kartu biaya dengan flowchart yang ada di slide berikutnya. Nah, di sini bagian kartu biaya membuat bukti memorial, kemudian dokumen asli bukti memorial tersebut diteruskan ke bagian jurnal. Namun sebelumnya informasi dari bukti memorial tersebut dicatat ke kartu biaya. Oleh bagian jurnal, informasi dari bukti memorial dicatat ke jurnal umum. Kemudian secara periodik, jurnal umum diposting ke buku besar. Setelah itu, dokumen asli tersebut diarsipkan. And this is the continued. The factory overhead costs, administrative and general expense, and marketing expense arising from depreciation, amortization, depletion, and usability of down payment recorded by the journal section in the journal with journal as follow. Tadi saya sudah menjelaskan flowchartnya, dan yang ini adalah pencatatan jurnalnya. Actual factory overhead costs, general and administrative expense, and marketing expense in debit, and then accumulated depreciation of fixed asset, intangible asset, and prepaid insurance in credit. And that's it from our group. Thank you for the attention and listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.